Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Nur Alam dengan NPM 2020500404. Oke, di sini saya akan memberikan materi mengenai apa saja sih alat-alat buat home recording. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum alat-alat yang dibutuhkan untuk recording? Ya, barangkali teman-teman udah ada yang pernah ngisi buat voice over atau suka bikin-bikin musik kayak gitu, atau pernah ke studio rekaman. Nah, bagi yang belum mengetahui, di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Yang pertama, alat yang dibutuhkan yaitu device atau perangkat. Perangkat itu bisa sebuah laptop atau PC. Recording audio untuk home recording itu membutuhkan komputer atau laptop dengan kinerja yang memadai. Kecepatan prosesor dan kapasitas memori sangat penting diperhatikan karena recording software cenderung menguras resource komputer. Untuk sistem operasi, baik Windows maupun Mac sama-sama dapat diandalkan. Pilih saja yang sudah familiar dan nyaman tentunya. Oke, selanjutnya audio interface. Nah, untuk audio interface kebetulan saya memiliki. Ini bisa dilihat, ini contoh audio interface. Ada banyak fitur-fiturnya. Ini fitur buat volume monitor. Nah, ini efek-efeknya. Ini buat gain, ini input. Yang ini output. Ini buat MIDI. Ya, saya coba jelaskan dulu. Audio interface itu bisa disebut alat analog to digital converter atau suatu perangkat elektronik yang bekerja untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, sehingga alat-alat musik dan mikrofon dapat dihubungkan ke komputer atau ke laptop untuk diproses. Pada dasarnya, audio interface sama seperti sound card untuk recording, namun kualitas rekaman yang dihasilkan jauh lebih baik dibanding sound card onboard. Selanjutnya yaitu DAW atau Digital Audio Workstation. Nah, DAW ini merupakan software untuk mengcapture si audio yang dari analog menjadi digital melalui si DAW tersebut. Digital Audio Workstation. DAW ini merupakan sebuah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk memproses atau mengelola data suara atau instrumen menjadi satu. DAW memiliki fasilitas untuk merekam, membuat, dan mengedit lagu. DAW juga memiliki berbagai tipe atau merek dengan khasnya masing-masing. DAW juga dapat menggantikan fungsi mixer pada studio rekaman yang sungguhan. Nah, selanjutnya yaitu monitoring system atau alat untuk mendengarkan si audio yang hasil direkam tadi. Nah, untuk monitoring system saya di sini memakai headphone. Ini seperti ini. Headphone dari Audio Technica. Nah, monitoring system merupakan sistem di mana perangkat speaker yang digunakan untuk mendengarkan audio hasil recording, mixing, dan editing sebelum membuat master. Berbeda dengan speaker umumnya, speaker monitor menghasilkan suara dengan respon frekuensi yang benar-benar flat. Artinya hasil rekaman yang terdengar lewat studio monitor persis sama dengan suara digital yang tersimpan tanpa ada pengaturan atau penyesuaian frekuensi. Jika belum sanggup membeli speaker monitor juga bisa diganti dengan headphone seperti saya. Karena speaker monitor itu membutuhkan treatment ruangan yang emang harus bisa kedap suara lah gitu. Agar si flat dari speakernya teh bisa terasa. Terus selain jauh lebih kecil dan lebih murah, headphone juga relatif lebih fleksibel karena dapat melakukan mixing atau mastering atau editing dimanapun dan kapanpun tanpa mengganggu orang lain.
Oke, selanjutnya yaitu mikrofon. Nah, seperti ini. Ini punya saya mikrofon tipe kondensor dari Audio Technica. Mikrofon biasanya digunakan untuk kebutuhan rekaman suara, ya, untuk orang-orang yang suka ngisi-ngisi suara voice over atau buat bikin podcast, radio. Nah, satu mikrofon tuh buat saya pada dasarnya cukup, tapi pastikan memilih mikrofon yang sesuai dengan kebutuhan. Mic juga terdiri dari beberapa jenis, ada kondensor dan dynamic. Nah, untuk yang punya saya ini merupakan mic yang tipe kondensor. Nah, untuk perbedaannya di sini saya akan mencoba menjelaskan. Mic dynamic self-warp cukup handal dan fleksibel penggunaannya. Mikrofon dinamik membutuhkan getaran yang kuat untuk menggerakkan kumparan yang terdapat di dalam medan magnet untuk menghasilkan besaran tegangan. Jadi mic dinamik kurang sensitif dan cocok digunakan untuk live session. Sedangkan mic kondensor jauh lebih sensitif karena dapat merespon suara yang jauh atau frekuensi tinggi, serta ketika digunakan mic tidak boleh terbalik dan harus mendapatkan tegangan suplai arus searah meskipun membutuhkan suplai tegangan. Oke, sekian materi yang saya berikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.